Tanggal 8 September hari ke-252. Bacaan Amos pasal 1-2. Corong api. Garis besar, Amos seorang gembala dari kerajaan selatan yang dikirim kepada kerajaan utara dengan membawa pesan Allah yang mengerikan bagi Israel. Memulainya dengan serangkaian penilaian pedih terhadap tetangga-tetangga Israel. Dalam gaya kenabian yang khas, dia dengan keras mengutuk pelanggaran 7 bangsa yang mengelilingi Israel, dan kemudian secara bertahap, ia masuk ke dalam bangsa Israel itu sendiri. Setiap ramalan dari 8 ramalannya dalam 2 pasal yang kita baca hari ini dimulai dengan kata-kata karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4, yang berarti bahwa setiap bangsa penuh dengan dosa. Karena itu setiap bangsa menerima hukuman azab yang sama. Aku akan melepas api. Lihat pasal 1 ayat 4, 7, 10, 12, 14, dan pasal 2 ayat 2 dan 5. Renungan harian. Bayangkan Amos berdiri di sudut jalan Anda dan dengan keras mengutuk dosa-dosa tetangga Anda. Ia memanggil teman-teman rumah Anda satu persatu, bergerak dengan mantap di sekitar rumah Anda. Keluarga Budi, Amir, Ali, Badu, dan kemudian dengan mengagetkan, Anda mendengar dia menyebut nama Anda. Apa yang akan Amos katakan tentangmu? Buat daftar kekurangan, kegagalan, dan perbuatan yang akan paling memalukan di dalam hati Anda jika hal ini diumumkan dari sudut jalan. Akuilah kesalahan Anda itu sekarang juga kepada Tuhan. Tidak perlu menunggu api jatuh atau seorang nabi untuk menjatuhkan Anda, sebelum area kelemahan kehidupan Anda tidak dapat lagi diperbaiki. Tidak ada yang namanya dosa kecil karena tidak ada orang yang menjadi lawan Tuhan yang kecil karena dosa kecilnya. Pendalaman. Corong api Amos pasal 1 ayat 3. Tuhan memperhatikan semua bangsa dan mereka semua harus bertanggung jawab atas keadilan dan penghakiman. Dalam Amos pasal 1 ayat 3, Amos memulai daftar wajah kejahatan dari tetangga-tetangga di sekitar Israel, kemudian melingkar ke dalam dan akhirnya menjatuhkan penghakiman kepada Israel. Dapatkah Anda merasakan harapan yang dibangun saat Amos bergerak lebih dekat ke target utama khotbahnya? Tiga ditambah 4 sama dengan cukup. Amos pasal 2 ayat 6. 8 kali dalam 2 pasal pertama, Amos menggunakan ungkapan karena 3, bahkan 4, misalnya lihat Amos pasal 2 ayat 6, untuk menjelaskan sesuatu yang berulang secara harfiah. Karena angka 7 menunjukkan penyelesaian, Amos mungkin telah menandakan keserakahan yang penuh dan lengkap dari bangsa Israel. Dengan kata lain, murka Tuhan dibenarkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kitab Amos. Amos pasal 1. Judul: Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Hukuman atas bangsa-bangsa lain. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang pengembalaan, dan layulah puncak Gunung Karmel.
Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi, aku akan melepas api ke dalam istana Hasael, sehingga puri Ben-Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bekiat Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom, aku akan melepaskan api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom, dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan, aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus, sehingga purinya dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya, aku akan melepaskan api ke dalam Teman, sehingga puri Bosra dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri, aku akan menyalakan api di dalam tembok Rabah, sehingga purinya dimakan habis, diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai pada waktu puting beliung, dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan, ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya. Firman Tuhan. Amos pasal 2. Hukuman atas bangsa-bangsa lain. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur, aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya, dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan. Hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya, aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras, dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas, dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nasir minum anggur, dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya, aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak, seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri.
Pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan.